Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Barcelona diminta ikhlaskan kepergian Ousmane Dembélé. Dembélé saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Kontraknya sebagai pemain Barcelona akan habis di musim panas nanti. Jody Cruyff menilai bahwa Barcelona tidak perlu buang-buang waktu dan tenaga untuk merayu Dembélé bertahan di Barcelona. Menurut Cruyff, Barcelona berada dalam posisi yang kurang baik untuk mempertahankan Ousmane Dembélé. Jadi ia menilai lebih baik Barcelona tidak buang-buang waktu lagi untuk mencoba mempertahankannya. Bos media Arab Saudi siap beli Chelsea 50,4 triliun rupiah. Chelsea memang harus dijual Abramovich setelah invasi Rusia ke Ukraina beberapa pekan yang lalu. Meski demikian, Abramovich tidak bisa melakukan penjualan klub secara langsung dan pemerintah Inggris akan mengambil alih. Diketahui sudah ada beberapa calon pembeli yang tertarik untuk membeli Chelsea. Yang terbaru adalah orang kaya raya asal Arab Saudi yakni Mohammed Al-Khareji. Mirror melansir, Al-Khareji adalah pimpinan Saudi Media dan merupakan CEO dari perusahaan induk Engineer Holding Group yang didirikan oleh ayahnya Abdullah Al-Khareji. Rupanya Al-Khareji adalah fans Chelsea dan Al-Khareji pun siap membeli klub favoritnya tersebut dari Roman Abramovich dengan nilai mencapai 2,7 miliar pound sterling atau sekitar 50,4 triliun rupiah. Harga itu hanya berselisih tipis dari angka yang diminta oleh Abramovich di awal yang lalu, yakni sekitar 57,6 triliun rupiah. Dengan kondisi ini, peluang Al-Khareji membeli Chelsea terbuka lebar. Ditambah Roman Abramovich sudah ditendang dari jajaran manajemen klub oleh Liga Inggris. Wasit Torino versus Inter akan dihukum karena tak beri penalti. Laga Torino versus Inter Milan yang berakhir 1-1 meninggalkan kontroversi atas keputusan wasit Marco Guida yang tak memberi hukuman penalti kepada Nerazzurri. Ancaman skor pun kini menanti sang pengadil lapangan tersebut. Keputusan Guida malah didukung oleh wasit VAR yang bertugas yakni David Massa. Kubu Torino jelas perang dengan keduanya yang dianggap lalai menjalankan tugasnya. Pasalnya, dalam tayangan ulang terlihat jelas bahwa Ranocchia menekel kaki kanan milik Belotti sebelum menyentuh bola. Ex-wasit Serie A Italia yakni Paolo Casarin juga beranggapan kejadian tersebut adalah penalti dan Massa juga bersalah karena tak mengoreksi keputusan dari Marco Guida. Dilaporkan laga Cittadella Sport, Guida dan Massa akan disanksi 3 laga Serie A akibat kekeliruan tersebut. Manchester City diimbangi Crystal Palace. Bertanding di Selhurst Park, Manchester City gagal membawa pulang poin penuh. Hasil imbang 0-0 melawan Crystal Palace ini membuat posisi pasukan dari Pep Guardiola di puncak klasemen semakin terancam. Manchester City saat ini mengoleksi 70 poin dari total 29 laga, atau selisih 4 poin dari Liverpool yang berada di urutan kedua dengan koleksi 66 poin dari total 29 pertandingan. Sedangkan bagi Crystal Palace untuk sementara mereka duduk di posisi ke-11 dengan torehan 34 poin. Crystal Palace benar-benar menjadi momok untuk Manchester City selama musim ini. Bernardo Silva dan kawan-kawan sebelumnya kalah 0-2 saat berlaga di Etihad Stadium pada putaran yang pertama. Hasil tanpa gol ini menyudahi rentetan 18 laga beruntun Manchester City dalam mencetakkan gol. Terakhir kala, The Citizen gagal mencetakkan gol saat tumbang pada laga melawan Crystal Palace tersebut. Vieira bersyukur musim ini 2 kali Crystal Palace mampu meredam serangan Manchester City. Pelatih Crystal Palace yakni Patrick Vieira senang dengan upaya pemainnya saat bertemu dengan Manchester City. Vieira mengetahui kualitas lawan mereka. Ketika timnya bisa mencuri 1 poin, ia tak bisa berharap lebih. Rasanya bagus ketika Anda melihat 2 pertandingan yang kami mainkan melawan mereka. Kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim. Saya pikir kinerja tim kami sangat baik, kata juru taktik kebangsaan Prancis tersebut dikutip dari Independent.
Sebelumnya pada pertemuan pertama Crystal Palace berjaya, The Eagles mampu membungkam Manchester City di Etihad Stadium dengan 2 gol tanpa balas. Dan partai tersebut berlangsung pada penghujung Oktober tahun yang lalu. Liverpool belum pikirkan persaingan juara Liga Inggris. Liverpool terus menempel Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. The Reds berada di peringkat kedua dengan koleksi 66 angka, tertinggal 4 angka dari Manchester City. Dan kedua tim diprediksi bakal bersaing sengit di 10 laga terakhir sisa untuk memperebutkan gelar juara. The Reds pada tengah pekan ini akan bertamu ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal pada tanggal 17 Maret mendatang. Dan Liverpool bakal memburu kemenangan demi terus menekan Manchester City. Meski demikian, pilar Liverpool yakni Andre Robertson mengungkapkan bahwa timnya tidak terlalu memikirkan persaingan gelar juara. Liverpool saat ini hanya ingin tampil semaksimal mungkin di tengah jadwal padat yang bakal dilalui. Laga kontra Arsenal hanya berjarak kurang dari 5 hari setelah Liverpool mengalahkan Brighton 2-0. Dan 4 hari setelah menghadapi The Gunners, Liverpool sudah harus kembali berlaga untuk menghadapi Nottingham Forest. Usai bantai Real Mallorca, Ancelotti langsung alihkan fokus Madrid ke El Clasico. Real Madrid melanjutkan tren positif. Terakhir Real Madrid membungkam tuan rumah Real Mallorca dalam lanjutan La Liga Spanyol. Los Blancos unggul 3-0 atas Mallorca di Stadion Iberostar. Gol kubut tamu diciptakan oleh Vinicius Junior di menit ke-55 dan juga Karim Benzema di menit ke-77 dan juga 82. Hasil tersebut memantapkan posisi skuad Polisan dari Carlo Ancelotti di singgasana klasemen sementara dengan mengantongi 66 poin. Usai pertandingan, Don Carlo bereaksi. Ia langsung mengalihkan fokus timnya ke duel selanjutnya, yakni Madrid akan bertemu dengan Barcelona pada Jornada ke-29 La Liga Spanyol. Partai tersebut berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin dini hari. Jelas mereka akan membidik sebuah kemenangan. Benzema malah cedera saat El Clasico sudah di depan mata. Benzema menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Mallorca. Seusai memberi assist dalam gol pertama yang diciptakan oleh Vinicius Junior, ia kemudian mencetakkan 2 gol berikutnya untuk membenamkan tuan rumah. Namun Benzema harus ditarik keluar di menit ke-86 selepas gol ketiga yang merasa tak nyaman di kaki kirinya. Meski sempat berusaha untuk bermain, ia akhirnya duduk di lapangan dan tak bisa melanjutkan laga. Bukan hanya Benzema, namun Rodrigo dan juga Ferland Mendy sebelumnya juga ditarik keluar lapangan karena cedera. Meski cedera Benzema diduga tidak parah, namun kekhawatiran tetap menghampiri kubu Real Madrid. Sebab mereka akan menghadapi Barcelona di pekan La Liga berikutnya. Amat disayangkan jika Benzema harus absen, mengingat penyerang asal Prancis tersebut sudah mencetakkan 32 gol pada musim ini. Dan Benzema bahkan selalu menyerangkan gol di 5 laga terakhir Real Madrid. Barcelona rugi 2,2 triliun rupiah. Pada bursa transfer musim dingin kemarin di luar dugaan, Barcelona jor-joran dalam mendatangkan pemain. Mereka menghabiskan uang sebesar 55 juta euro untuk bisa mendapatkan Ferran Torres dari Manchester City. Setelahnya menyusul Adama Traore dan juga Pierre-Emerick Aubameyang. Ternyata ada efek yang bakal terasa pada musim depan. La Liga mengumumkan bahwa salary ke Barcelona terjun bebas ke angka minus 144 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Perihal salary cap yang minus ini dijelaskan oleh Direktur Umum La Liga yakni Javier Gomez yang menegaskan bahwa Barcelona hanya bisa merekrut pemain baru kalau ada uang yang masuk ke dalam pembukuannya. Jadi seandainya Barcelona ingin mendapatkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund, mereka harus mendapatkan pemasukan atau memangkas pengeluaran sama dengan nilai pembelian nantinya. Harry Maguire tak punya kapasitas jadi kapten Manchester United. Satu pemain yang kerap menjadi sorotan utama saat Manchester United tampil buruk adalah sang kapten Harry Maguire.
ia dinilai tak mampu mengangkat motivasi rekan-rekannya untuk tampil lebih baik. Apalagi pemain timnas Inggris ini juga kerap kali melakukan blunder yang kerap merugikan Manchester United. Padahal Harry Maguire mengambil tanggung jawab yang besar ketika menjadi pemimpin skuad Setan Merah di atas lapangan. Mantan rekan Maguire kala di Hull City yakni Ahmed El Mohammadi menilai bek berusia 29 tahun tersebut tak punya kapasitas untuk menjadi kapten Manchester United. Menurutnya Cristiano Ronaldo lebih layak untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Tekanan besar menjadi kapten Manchester United inilah yang menurut El Mohammadi berpengaruh terhadap performa dari Harry Maguire. Maguire dianggap belum punya pengalaman untuk memimpin tim penuh sejarah seperti Manchester United. 5 tahun cuma disalah-salahkan, Neymar siap pergi dari PSG. Bintang asal Brasil yakni Neymar dikabarkan siap meninggalkan PSG dalam waktu yang dekat ini. Hal tersebut menyusul gagalnya PSG ke ajang Liga Champions setelah kalah dari Real Madrid di leg kedua babak 16 besar. Baik Neymar dan juga Lionel Messi dicemooh oleh pendukungnya sendiri selama pertandingan Liga 1 Prancis melawan Bordeaux pada minggu kemarin. Mauricio Pochettino sempat mengatakan jika Messi dan Neymar cukup terpengaruh dengan cemoohan dari para penggemarnya tersebut. Bahkan Neymar sudah mengatakan kepada pelatihnya, ia siap pindah dalam waktu yang dekat ini. Marca menulis walau Neymar ingin pergi, namun penjualan Neymar tak akan mudah. Ini dikarenakan gaji sang pemain yang sangat besar. Lionel Messi segera kembali ke Barcelona. Kabar kembalinya Lionel Messi ke Barcelona beredar dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan Mirror, ayah Lionel Messi yakni Jorge Messi sudah mendorong manajemen Barcelona untuk membawa pulang anaknya tersebut. Ternyata permintaan Jose Messi disambut positif oleh manajemen Barcelona. Menurut laporan Sport, Barcelona dalam waktu yang dekat bakal mendapatkan suntikan dana sebesar 270 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah dari CVC Capital. Nantinya sebagian dana tersebut digunakan Barcelona untuk memboyong pulang La Pulga dari PSG. Namun berita Messi yang segera resmi bergabung dengan Barcelona mendapatkan penolakan dari para fans Barcelona. Menurut El Chingurito, ribuan fans Barcelona menjalani survei di luar Estadio Camp Nou. Saat ditanya apakah setuju Lionel Messi kembali ke Barcelona, ternyata secara mengejutkan mayoritas dari supporter Barcelona menolak kehadiran Lionel Messi di Barcelona. Rafinha masuk dalam daftar belanja musim panas milik Barcelona. Rafinha mulai banyak diperbincangkan sejak musim yang lalu. Ini disebabkan sang winger langsung tampil moncer bersama Leeds United. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Rafinha bisa saja pindah ke Spanyol musim panas nanti karena Barcelona tertarik untuk menggunakan jasanya. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona sangat tertarik untuk mendapatkan Rafinha karena mereka memproyeksikan sebagai pengganti dari Ousmane Dembele. Ketahui winger asal Prancis tersebut kontraknya akan habis musim panas nanti dan sejauh ini ia masih enggan untuk memperbarui kontraknya tersebut. Barcelona cukup optimis bisa mendapatkan jasa dari Rafinha. Ini disebabkan Barcelona punya hubungan yang spesial dengan agen Rafinha yakni Deco. Seperti yang diketahui, Deco merupakan mantan punggawa dari Barcelona. Erik ten Hag mantapkan hati untuk gabung dengan Manchester United. Asa Manchester United untuk mempekerjakan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka mulai menunjukkan tanda-tanda positif. The Mirror melaporkan bahwa Ten Hag memberikan respon yang sangat positif. Ia dikabarkan sudah mantap untuk bergabung dengan Setan Merah di musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sudah mantap pergi dari Ajax Amsterdam karena ia menilai ia sudah waktunya pindah ke klub yang lebih besar. Ten Hag dilaporkan kurang bahagia di Ajax karena hampir setiap tahunnya raksasa Belanda tersebut selalu menjual pemain-pemain terbaik mereka sehingga ia harus membangun ulang timnya setiap tahunnya. Dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa Ten Hag semakin tertarik pindah menuju Manchester United karena ia telah mendapat banyak dukungan dari internal manajemen Setan Merah. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.